damai sejahtera, saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus. Bulan depan adalah bulan Mei yang juga merupakan bulan Maria. Untuk itu izinkan saya sedikit bicara mengenai Bunda Maria. Sebelum mulai, izinkan saya juga untuk mengajak kita semua untuk menyadari kalau Tuhan Yesus Kristus adalah 100% Tuhan, sekaligus juga 100% manusia. Yesus dikandung dari Roh Kudus dan lahir ke dunia melalui rahim dari Bunda Maria. Sepertinya Allah mengizinkan Yesus memperoleh sisi kemanusiaannya melalui Bunda Maria. Tuhan Yesus dikandung dari rahim Bunda Maria selama kurang lebih 9 bulan. Ya, tentunya dalam 9 bulan itu pula lah semua pertumbuhan Yesus bergantung pada Maria. Karena itu pula Maria menjadi ibu Yesus. Saya sempat bertanya-tanya, kenapa Allah mengizinkan Yesus hadir ke dunia melalui rahim Bunda Maria? Bukankah Allah bisa saja menghadirkan Tuhan Yesus ke dunia ini dengan berbagai macam cara? Sebagai Allah, Tuhan tentu dapat melakukan apa saja. Termasuk Yesus hadir di dunia. Kenapa Allah memilih cara yang natural melalui Bunda Maria? Tentunya bisa kita bayangkan, kalau Yesus yang adalah Tuhan sampai mau atau berkenan dikandung dalam rahim seorang manusia, maka ya manusia itu tentu menjadi sangat spesial atau sempurna. Minimal ya dijadikan spesial oleh Allah. Dengan kata lain, disempurnakan oleh Allah. Sebagai ibu, tentu Yesus juga sangat menghormati ibunya. Karena ya kita semua tahu Yesus pasti tidak akan melanggar perintah keempat dari The Ten Commandments. Kalau Yesus saja yang kita percaya dan kita sembah, mau mengasihi dan menghormati Bunda Maria, kenapa kita tidak? Kadang saya kurang mengerti, kenapa ada orang-orang tertentu yang seperti tidak menyukai Bunda Maria. Apa salah Bunda Maria? Sehingga sering kita curigai oleh kita-kita ini yang mengaku diri sebagai murid dan pengikut Yesus. Bahkan kadang ada loh orang yang salah sangka. Mereka berpikir, kenapa kita berdoa atau memohon sesuatu kepada Bunda Maria? Tidak, kita tidak berdoa kepada Bunda Maria. Maria bukan Tuhan. Jadi kita tidak memohon kepada Bunda Maria. Tapi kita berdoa bersama Bunda Maria. Kita mengajak Bunda Maria untuk turut memohonkan permohonan kita kepada Yesus. Juga ada yang mengatakan, kenapa kita harus berdoa muter-muter ke sana kemari? Kenapa mesti minta melalui Bunda Maria untuk mendoakan kita? Kenapa nggak langsung aja kepada Yesus? Apa kita nggak pede? Atau kita nggak beriman pada Tuhan? Saya pikir sebenarnya apa ya yang salah kalau kita minta Bunda Maria mendoakan kita? Bukankah kadang kita juga meminta gembala kita untuk berdoa untuk kita? Kita minta pastor, suster, evangelis, pewarta untuk mendoakan kita. Bahkan kadang-kadang orang yang kita anggap soleh, karena kita tahu dia dekat dengan Tuhan, kita tahu hidup doanya bagus, kita juga minta mereka untuk mendoakan kita. Orang yang kita anggap sebagai orang benar, kita merasa doa mereka sepertinya lebih punya kuasa dan efektif untuk mendoakan kita. Kalau kita boleh minta mereka mendoakan kita, kenapa kita tidak boleh minta Bunda Maria mendoakan kita? Rasanya Bunda Maria hidupnya tentu lebih benar dan lebih spesial dari mereka, bukan? Yakobus 5 ayat 16b sampai 17 mengatakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tentunya kita sepakat, Bunda Maria adalah orang benar dan suci. Kalau tidak, ya itu tadi. Mana mungkin Yesus mau dikandung oleh Bunda Maria selama kurang lebih 9 bulan. Yang suci pasti dikandung dari yang suci pula. Setuju kan? Kadang ada juga yang berpendapat, tapi Bunda Maria kan sudah mati. Masa menjadi doakan sama orang mati? Nah, kalau ini saya malah jadi bingung. Bukan bingung untuk menjawabnya. Tapi saya jadi bingung dengan pemahaman teman kita. Bukankah orang yang percaya dan hidup benar tentu akan beroleh hidup kekal. Meski sudah mati, tapi hidup di hadapan Allah di surga. Apakah masih ragu dengan itu? Atau kita ragu dengan kesucian Bunda Maria, kebenaran dari Bunda Maria yang bisa hidup di surga? Ingat, Matius 17 ayat 3, saat Yesus dimuliakan di Gunung Tabor,
di mana saat Yesus berubah rupa, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya putih bersinar-sinar seperti terang. Kemudian tampak Musa dan Elia berbicara kepada Yesus. Bukankah artinya Musa dan Elia yang tak benar orang benar itu terus hidup? Matius 22:32 juga mengatakan, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Allah orang benar, orang hidup, bukan Allah orang mati. Kalau Abraham, Ishak dan Yakub saja hidup, tentu demikian juga dengan Bunda Maria. Mari kita pikirkan secara nalar saja. Yesus yang ada Tuhan, tentu juga pemilik surga yang sangat dekat dengan Bunda Maria. Apa dia akan meninggalkan Bunda Maria begitu saja dan tidak mengajak Bunda Maria yang suci untuk hidup bersamanya di surga? Saya pun juga berusaha untuk berdoa bersama Bunda Maria setiap hari. Saya berusaha untuk mendoakan doa rosario minimum sekali sehari. Syukur-syukur dapat bisa mencapai 7 kali. Terus terang saya merasakan banyak sekali manfaat dari doa rosario ini. Terutama sakit saya ingin berdoa, tapi saya juga bingung mau doa apa. Izinkan juga saya menyampaikan kalau dalam rosario itu kita tidak menyembah Bunda Maria, tapi melalui doa rosario kita memuliakan Allah Bapa dalam Yesus Kristus anaknya. Kalau kita perhatikan peristiwa-peristiwanya, itu semua mengacu pada kemuliaan Allah dan sangat biblikal. Memang dalam doa rosario kita mendaraskan 53 kali doa Salam Maria. Tapi apa yang salah dengan doa Salam Maria? Itu juga sepenuhnya biblikal. Doa itu dirangkum dari firman Tuhan yang dapat kita baca dari Lukas 1 ayat 28-30, kemudian 41 dan 42. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Yang kemudian kita sambung dengan permohonan kita untuk mau didoakan. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami orang berdosa ini sekarang sampai waktu kami mati. Indah bukan? Saya sendiri sangat mencintai mami saya yang sudah meninggal juga. Kadang saya suka kangen sama mami saya. Saya kangen dengan nasihatnya dan bagaimana dia sangat mengasihi saya. Namun beruntung sekali saya juga punya ibu rohani, Bunda Maria, yang saya bisa ajak bicara dan minta nasihatnya saat ini. Saya mau memutuskan sesuatu, saya minta Bunda Maria berdoa untuk saya. Kenapa? Karena menurut saya Bunda Maria adalah contoh murid yang paling sempurna dalam hal ketaatan. Bahkan setelah Maria menerima Yesus, Maria yang penuh dengan Roh Kudus dan kasih itu, dia langsung keluar untuk menolong. Bunda Maria mengunjungi Elizabeth saudaranya sambil memperkenalkan Yesus Kristus. Demikian juga pada kita. Saat Maria datang dalam hidup kita, Maria tidak akan datang sendirian, tapi dia akan berkata, "Anakku, mari saya perkenalkan kamu dengan terang di dunia ini, di mana kegelapan tidak ada di hadapannya." Kegelapan ada ketidakhadiran terang. Saat Yesus ada, terang ada, tidak akan ada lagi kegelapan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Terima kasih. Bila ada masukan, mohon berikan komentar Anda. Jangan lupa di-subscribe juga di-share, agar kita dapat saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.